di madu. Aku ikhlas kok, Pak. Sarah itu kan juga istri pertamanya Syakti. Dan kita kan emang gak bisa mutusin jalan takdir kita sendiri, Pak. Mungkin ini emang udah takdir aku. Yaudah deh, Pak. Kalau gitu nanti aku telepon lagi ya. Pak, jangan lupa ya titip peluk rindu buat Mama. Iya sayang, nanti Papa sampaikan ya. Kamu baik-baik di sana ya nak ya. Ya, udah sayang. Udah, Papa. Dengar ya nak ya. Papa tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaan kamu. Papa tidak akan membiarkan ini semua. Apalagi ada seorang perempuan yang akan merusak kebahagiaan dan kehidupan rumah tangga kamu. Papa tidak mau itu terjadi sama kamu. Silakan duduk. Terima kasih dokter. Dokter, kondisi bayi kami bagaimana? Saya punya berita bahagia untuk kalian. Berita bahagia? Berita apa? Ada kemungkinan Sarah sedang mengandung kembar. Bayi kembar? Alhamdulillah ya Allah. Sakti? Oh, alhamdulillah. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, sebaiknya kita USG dulu ya. Mau di USG? Memangnya sudah bisa ya dok? Iya sudah bisa, karena usia kandungan kamu sudah 8 minggu. Tapi untuk mengetahui jenis kelamin bayi harus nunggu sampai 16 minggu. Dokter, itu artinya saya bisa melihat anak dalam kandungan istri saya? Iya bisa. Ya udah, ikut saya ya. Hebat. Iya. Kalian lihat ini? Ini jantungnya. 2 jantung ini menandakan Sarah sedang mengandung kembar. Jadi itu anakku ya dok? Ya Allah. Iya sayang. Terima kasih istriku. Kau sudah memberikan kebahagiaan buat kita semua. Terima kasih istriku. Kita pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Allah. Kau sudah memberikan karunia dan rezeki pada kami. Kami akan memeliharanya. Terima kasih Allah. Saya ikut bahagia untuk kalian berdua. Terima kasih dokter, sama-sama. Kandungannya harus dijaga ya. Jangan banyak pikiran. Kondisi psikologis ibu sangat berpengaruh pada janin, ya? Baik dokter, saya akan menjaganya. Oh ya Sarah, ayo ucapkan terima kasih pada dokter Nadia. Dokter, kenapa dokter tiba-tiba kelihatan sedih sekali? Nggak apa-apa. Saya selalu bahagia kalau melihat keluarga menambah anggota baru. Tidak seperti saya yang nggak punya siapa-siapa. Memangnya keluarga dokter ada di mana? Iya Sarah, dokter Nadia hanya sendiri. Keluarganya mengalami kecelakaan. Oh ya, kamu bisa tahu itu dari mana Sakti? Saat aku ziarah ke makam mama kemarin, aku bertemu dengan dokter Nadia dan dia bercerita tentang keluarganya. Ya Allah. Dokter, maafkan aku ya karena aku sama sekali tidak tahu keadaan dokter. Nggak apa-apa, saya minta maaf. Saya terlalu terbawa perasaan saya. Kalau begitu dokter jangan sedih lagi ya. Dokter bisa menganggap kami keluarga. Bagaimana kalau saya mengundang dokter untuk merayakan ini? Nggak usah. Saya nggak mau ngerepotin. Makasih ya. Dokter, mungkin ini cuma makan bersama dan untuk merayakan Sarah dan juga anak kami sebagai anak kembar. Kami pikir ini ucapan terima kasih kami kepada dokter. Iya dokter. Kalau begitu saya tidak akan menolak tawaran kalian. Terima kasih. Terima kasih dokter. Loh, Vindi, kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Ada masalah? Sini coba cerita yuk sama kakak. Aku lagi kesel banget tuh Kak sama si Surya. Loh,
Kok kamu marah-marah gitu? Coba cerita dulu dong sama kakak, yuk. Kenapa? Surya itu siapa? Surya itu cowok yang aku suka, Kak. Tapi malah dia suka sama cewek lain. Nyebelin banget nggak tuh? Terus? Ya gara-gara dia lah aku jadi ketilang. Kok bisa sih kamu sampai ketilang gitu? Ya aku tuh nggak tahu kalau misalnya aku tuh parkir di bawah tanda larang parkir. Nyebelin banget nggak sih? Vindi, cinta itu nggak bisa dipaksain. Kita itu hanya bisa memilih dicintai atau mencintai. Cinta itu kan melibatkan perasaan orang lain. Jadi kita nggak bisa maksain orang lain untuk mencintai kita. Tapi Kak, kalau misalnya kita mencintai seseorang, apa kita nyerah gitu aja? Enggak kan? Sayang, yang bisa kita lakuin itu ya hanya memberikan perhatian. Atau nunjukin rasa sayang kita ke orang yang kita cintai. Agar orang itu mencintai kita balik. Udah itu aja kok. Enggak Kak, gimana pun caranya, aku harus dapetin hatinya si Surya. Udah Kak, masuk dulu aja. Senyum dong. Jelek loh kalau cemberut. Surya, aku benar-benar minta maaf karena sudah menuduh kamu berkomplot sama Jakir. Padahal kamu kan tidak kenal. Digi, udahlah. Dari kemarin-kemarin aku juga udah maafin kamu. Aku juga tahu ini salah paham. Terima kasih. Jujur, aku kagum sama kamu. Ternyata kamu jauh lebih dewasa. Kagum? Kenapa? Karena aku ganteng? Kalau itu sih aku udah dengar dari orang-orang. Sebenarnya bukan cuma ganteng saja, tapi ternyata kamu juga cukup baik dan sopan. Itu yang membuat aku jadi kagum. Makasih ya. Aku senang aja hubungan kita kayak gini terus. Digi, kalau aku boleh jujur, sekarang aku mulai cinta sama kamu. Terima kasih kamu sudah jujur, tapi... Tapi apa? Surya, aku belum bisa memutuskan apapun saat ini karena banyak sekali masalah rumit yang terjadi dalam hidupku. Jadi, aku harus selesaikan masalah itu dulu. Dan setelah itu mungkin aku bisa memikirkan yang lainnya. Masalah? Kamu punya masalah apa? Cerita dong ke aku, mana tahu aku bisa ngebantu masalah kamu. Surya, maaf ya, aku tidak bisa cerita sama kamu. Tapi aku janji, begitu masalah ini selesai, aku pasti akan menjawab semua pertanyaanmu itu ya. Mungkin aku akan mengambil keputusan dan menjawab perasaanmu itu. Ya udah kalau itu emang mau kamu. Jadi sekarang aku cuma nunggu jawaban kamu dan berdoa supaya masalah kamu cepat selesai. Terima kasih. Kayaknya dia juga suka sama Digi. Lihat aja, aku akan membuat kamu bertekuk lutut sama aku, Digi. Hai Ma. Sarah, udah selesai check up-nya tadi? Iya, sudah, Ma. Selamat sore, Bu. Sore. Ini siapa? Oh ya Ma, ini dokter Nadia, dokter kandungannya Sarah. Halo, saya Nadia. Iya. Mau apa sih mereka bawa-bawa dokter kandungan segala kesini? Aneh-aneh aja. Gimana dok tadi hasil ceknya? Ibu dan jarinya baik-baik aja kan? Semuanya sehat, Bu. Syukurlah. Akhirnya rumah ini tambah satu lagi anggota keluarganya. Bukan cuma satu Ma, tapi dua. Apa? Maaf. Bukan maksud Mama membentak. Mama cuma kaget aja ternyata Sarah mengandung bayi kembar. Kalian serius? Iya, Ma. Tadi waktu di USG hasilnya ada 2. Sarah, Mama seneng banget. Ini rumah pasti makin rame. Yang bener Sarah? Iya, Raya. Aku seneng banget deh. Ya udah, nanti kita rawat bayinya sama-sama ya. Ayo, masuk yuk. Ayo masuk. Sarah, dokter Nadia kita ke kamar. Ayo, masuk. Ayo
masuk. Makasih. Iya. Lama-lama saya bisa gila kalau begini terus. Sidan. Apa sih, Ma? Gawat, Sidan. Ini bener-bener gawat. Apanya yang gawat? Sarah hamil, Sidan, hamil. Hamil? Mama tahu dari mana? Justru Mama tahu dari dokter kandungannya. Kalau kamu nggak percaya, kamu keluar ke sana. Tuh mereka pada kumpul di ruang tamu. Terus gimana dong, Ma? Nanya lagi, Mama ini ngomong sama kamu biar kita tuh sama-sama mikir. Hah, kenapa sih dia makin ribet, semuanya ribet? Iya, Mama tenang dulu. Apanya yang tenang? Ya, jangan emosi begini dong, Ma. Gini, Ma. Aku rasa Jakir harus tahu soal ini. Kita sama Jakir punya kepentingan yang sama. Kita pengen Sarah cepat pergi dari sini. Ya kan, Ma? Kita harus kasih tahu Jakir. Ya udah, kamu telepon Jakir sekarang, kamu kasih tahu dia. Halo Zidan. Halo Jakir, ada kabar penting. Tapi kita nggak bisa bicara di sini. Kita harus ketemu. Katakan saja sekarang. Ada kabar penting apa? Ini soal Sarah. Tapi saya nggak bisa bicara banyak di telepon. Kita harus ketemu sekarang juga. Baiklah. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Sarah. Aku harus segera ke sana mencari tahu. Ada apa? Ada berita penting harus kamu tahu. Bagiku yang penting hanyalah soal Sarah. Ini soal Sarah. Kenapa dengan Sarah? Sarah sekarang sedang mengandung anaknya Sakti. Apa? Sarah sekarang sedang mengandung anaknya Sakti? Tidak, aku tidak terima kalau Sarah akan memiliki anak dari Sakti. Hanya aku yang pantas menjadi ayah dari anak-anaknya. Tapi kenyataannya sekarang mereka sudah mau punya anak, Jakir. Sakti sudah menghancurkan seluruh cintaku. Dia sudah keterlaluan. Ini karena salah kamu sendiri. Kamu yang bergeraknya lambat. Baiklah, sekarang aku akan memberi pelajaran pada Sakti. Zakir, mau ngapain kamu nemuin dia? Hah? Kamu mau protes kalau Sarah sedang mengandung anaknya? Ingat Jakir, percuma kamu ngancurin Sakti. Kamu juga tidak bisa merubah kenyataan kan? Kalau faktanya sekarang itu Sakti adalah suami sah dari Sarah. Dan Sarah sedang mengandung bayinya Sakti. Tapi aku tidak bisa diam saja seperti ini. Kamu masih bisa melakukan sesuatu. Kamu masih bisa membawa Sarah pergi dari Jakarta secepatnya. Itu juga percuma. Aku tidak bisa menikahi Sarah yang sedang mengandung. Terus sekarang apa tindakan kamu? Apa? Aku akan menunggu Sarah sampai dia melahirkan. Baru setelah itu, aku akan bawa Sarah pergi dari Jakarta. Zakir, tapi itu masih lama sekali loh. Jakir! Gimana sih tuh orang? Mama nggak bisa nunggu kelamaan untuk nyingkirin Sarah. Dia emang gak bisa kita harapin, Mah. Kayaknya kita harus gunakan dengan cara kita sendiri. Dokter Nadia sudah kuanggap seperti saudaraku. Jadi sekarang kita bertiga keluarga ya. Iya Sarah, kamu kalau check up langsung ke dokter Nadia ya. Siapa tahu dapat diskon. Tenang aja, semua bisa diatur. Tapi jangan panggil dokter dong, katanya udah saudara. Oh iya, kamu benar Nadia. Oh ya Nadia, kamu kenalin dong pasangan kamu ke kita ya Sarah. Pasti kamu udah punya pacar kan? Punya, tapi lagi ada di Amerika. Tapi besok pulang kok. Wah, kalau gitu enak dong. Kalau kamu nikah, kamu tinggal di Amerika? Iya, tapi saya maunya di Jakarta aja sih. Benar, Jakarta itu tempatnya nyaman. Aku saja betah tinggal di Indonesia. Betah sama Indonesianya atau sama Saktinya? Pasti karena dua-duanya, ya kan? Ih, nyebelin banget sih itu si Surya. Kenapa, Cuk? Vindi, kamu kenapa? Kelihatannya sedang kesal. Aku tuh lagi bete, Kak. Tenang. Ceritakan sama kakak. Nggak bisa, Kak. Ini tuh masalah cewek. Udah deh, mending aku cerita aja sama Kak Raya.
Kak Raya! Vindi, kenalin, ini Dokter Nadia, sahabatnya Kak Sakti. Halo, saya Nadia. Vindi. Kalau yang ini Sarah. Dia ini istri pertamanya Kak Sakti. Hah? Iya, namaku Sarah. Enggak, Kak. Nggak mungkin. Kak Sakti tuh nggak mungkin menikah sama dia. Vindi, Kak Sarah ini tuh udah menjadi istri yang sahnya Kak Sakti sebelum menikah sama aku. Enggak, Kak. Nggak sah. Karena istrinya Kak Sakti itu cuma Kak Raya. Harusnya Kak Raya itu ngusir dia dong. Vindi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sama Kak Sarah. Kak Raya, udah deh. Kalau misalnya Kak Raya nggak bisa belain diri kakak, aku yang bakal belain kakak. Kakak kok mau-maunya sih diduain sama dia? Vindi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Gak bermaksud apa? Kamu itu udah ngerebut Kak Sakti dari Kak Raya. Vindi, kamu tuh nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Kak Sarah ini nggak ngerebut apa-apa dari aku. Udah deh Kak, aku tuh nggak butuh penjelasan apapun. Pokoknya aku tuh nggak setuju kalau misalnya Kak Sakti menikah sama cewek lain. Titik. Vindi. Maafkan aku, Raya. Memang seharusnya aku tidak tinggal di rumah ini. Aku hanya akan dianggap sebagai pengganggu. Sarah, udah kamu tenang ya. Udah kamu tenang aja. Vindi itu cuma kaget aja kok. Iya, Sarah, Raya benar. Ini semua kan bukan keinginan kamu. Jadi kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Udah ya Sarah, kamu tenang aja ya. Vindi itu orang yang baik kok. Aku yakin dia itu cuma kaget aja. Iya. Bagaimana mungkin aku harus menyingkirkan cucu kandungku sendiri? Tapi aku harus bisa melakukan ini. Berat. Tapi harus dilakukan untuk Sakti dan Raya. Papa? Iya. Aku punya kabar gembira, Pak. Apa berita apa? Sebentar lagi Papa akan punya 2 cucu sekaligus. Raya hamil? Bagus kalau gitu. Aku bisa bikin Sarah jauh dari kehidupan Sakti dan Raya. Bukan, Pak. Raya tidak mengandung. Jadi bagaimana bisa? Sarah akan melahirkan anak kembar, Pak. 2 janin dalam kandungannya. Papa akan segera punya 2 cucu, Pak. Gimana ini? Pak, pokoknya aku nggak terima ya. Aku nggak terima. Nggak terima apa, Vindi? Ini semua tuh gara-gara Kak Sakti. Gara-gara kakak? Apa salah kakak? Iya, karena Kak Sakti menikah dengan Sarah. Ingat ya Kak Sakti, kakak ipar aku cuma 1, dan itu Kak Raya. Kamu tidak boleh bicara begitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, Sarah sudah menjadi istri kakak. Jadi kamu tetap harus mengakui Sarah sebagai kakak ipar kamu. Enggak Kak Sakti. Pokoknya aku nggak setuju Kak Sakti sama Kak Sarah. Papa juga nggak setuju kan kalau misalnya Kak Sakti sama Kak Sarah? Iya kan, Pa? Sudah. Sudah cukup. Kalian berdua keluar. Papa capek. Papa mau istirahat. Sudah. Aduh. Terima kasih ya Surya, karena kamu sudah mengantarku. Iya, sama-sama. Jadi, kamu tinggal di sini? Iya, aku tinggal di sini dengan kakakku. Kakak? Kamu punya kakak? Bukan kakakku yang sebenarnya, tapi yang jelas mereka adalah keluargaku di Jakarta ini. Jadi aku tinggal dengan mereka di sini. Tadi ngomongnya kamu punya kakak. Oke, aku masuk dulu ya. Aku anterin kamu sampai depan pintu ya. Ayolah Digi. Aku belum merasa laki-laki yang baik kalau belum nganterin kamu sampai depan pintu. Tidak usah Surya, sampai di sini saja. Lagi pula, aku tidak enak kalau mereka melihat kita nanti. Ya udah kalau itu mau kamu. Bye. Dah, sudah ya. Semakin dilihat, aku semakin cinta sama dia. Aku
Seneng deh kamu datang ke sini. Lain kali cerita-cerita lagi ya. Iya, masih banyak yang ingin aku ceritain sama kamu padahal. Dokter Nadia, dokter sudah mau pulang? Iya, besok praktek pagi. Terus Sarah kemana? Kenapa dia tidak ikut mengantar dokter? Sarah dia ada di belakang. Oh begitu. Gak apa-apa. Ya udah aku pamit ya. Sering-sering ya main ke sini, aku seneng loh kalau ada kamu. Iya dong. Assalamualaikum. Hai Digi, kamu baru pulang? Iya. Oh ya Digi, kenalin ini dokter Nadia, dia ini dokter kandungannya Sarah. Ini dokter Nadia. Hai, aku Digi, temannya Sarah. Untuk cepat pulang. Halo, aku Nadia. Digi, malam-malam begini sebenarnya kamu dari mana? Tadi aku ada janji bertemu dengan temanku. Teman, pacar, atau calon suami? Coba ngaku. Ya udah aku pamit ya. Ya udah kamu hati-hatian, Iya. Nadia. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Yaudah yuk Digi, kita masuk yuk ke dalam. Iya, ayo. Sayang. Ayo. Sarah? Kenapa kamu yang mencuci piringnya? Tidak apa-apa, daripada piringnya menumpuk. Oh, ya sudah. Kalau begitu, biar aku saja mencuci piringnya ya. Kamu istirahat. Tidak usah, aku bisa mengerjakannya sendiri. Kamu diam saja. Ya sudah. Kalau begitu, aku bantu saja ya, supaya cepat selesai mencucinya. Kamu kan sedang mengandung, nanti capek. Tidak apa-apa, anggap saja aku sedang berolahraga. Kamu duduk ya. Ya, baiklah. Oh ya, kamu dan Surya sudah berbaikan belum? Iya, sudah. Alhamdulillah, aku senang sekali mendengarnya. Oh ya, DJ, aku punya kabar gembira untuk kamu. Oh ya, kabar gembira apa itu? Aku sedang mengandung bayi kembar. Hah? Oh ya Allah. Ini anugerah terbesar dari Allah. Aku senang sekali Sarah mendengar ini. Kamu kan punya bayi kembar. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Iya. Saya perlu bicara sama kamu. Iya. Sebentar lagi ya, Pak. Ya. Bapak tunggu di ruang tamu. Baik, Pak. Aku tinggal dulu ya, Diji. Aku mau bicara dengan Pak Adiaksa. Dah. Ini sangat berat. Tapi aku lakukan yang terbaik untuk keutuhan keluarga ini. Dah. Iya, Pak. Ya, duduk. Sarah, kamu tahu Raya itu menantu saya di rumah ini. Dan cuma dia yang bisa saya akui sebagai menantu saya. Saya tahu. Jadi seharusnya kamu mengerti. Tapi Pak, Raya dari awal sudah mengetahui masalah ini dan dia juga tidak pernah mempermasalahkannya. Raya masih terlalu kecil. Hatinya terlalu baik. Harusnya kamu ngerti. Maksud Papa apa? Saya ingin kamu meninggalkan rumah ini. Tapi Pak, sekarang ini saya sedang mengandung anaknya Sakti. Ya, saya tahu. Tapi saya bisa atur itu. Nanti saya kasih kamu uang yang banyak. Supaya kamu bisa hidup sejahtera. Bukan hanya kamu. Anak kamu, saudara-saudara kamu di sana semua. Bisa sejahtera. Saya jamin. Saya memang tidak bisa tinggal di rumah yang pemiliknya tidak menginginkan kehadiran saya. Oke, bagus kalau kamu sudah mengerti. Bagus. Baiklah, saya akan bicara dengan Raya dan Sakti. Gak perlu. Kamu pergi aja. Kalau kamu bicara lagi sama Sakti sama Raya, mereka pasti nggak akan membiarkan kamu pergi. Tapi Pak, saya tidak mungkin meninggalkan suami saya dalam keadaan seperti ini. Saya tidak mau membuat dia marah. Dengar Sarah, kalau kamu tidak mau pergi dari rumah ini, keluarga ini kan hancur. Tahu, hancur. Karena saya banyak berutang budi sama Pak Baryadi. Banyak berutang budi Pak Baryadi dari ayahnya Raya. Saya bisa tinggal di jalanan. Dan Pak Baryadi nggak mungkin
bisa menerima perempuan lain dalam hidupnya Raya. Saya tahu. Tidak ada seorang istri pun yang menginginkan kehancuran suaminya. Demi keutuhan keluarga ini, saya akan segera meninggalkan rumah ini, Pak. Maafkan saya. Saya permisi, Pak. Maafkan Papa, Sakti. Tapi ini harus Papa lakukan. Sarah? Sarah, kamu kenapa? Sarah, ayo cerita. Jangan diam saja, ayo cerita padaku. Ada apa, Sarah? Sarah, tolong jangan buat aku bingung. Ayo cerita padaku, ada apa? Diji. Saya ingin kamu meninggalkan rumah ini. Aku tidak punya pilihan yang lain lagi. Kalau begitu aku juga. Kita akan pergi sama-sama, Sarah. Kita harus meninggalkan rumah ini. Tidak, Diji. Biar aku saja yang pergi. Kau tinggal di sini saja temani Sakti. Tidak, Sarah. Kalau kamu pergi, aku juga harus pergi dari rumah ini. Kamu ingat kan? Aku kesini menemani kamu supaya kamu bisa bertemu dengan Sakti, suamimu. Dan apapun yang terjadi, kita tetap harus bersama, Sarah. Tapi Diji, bagaimana hubungan kamu dengan Surya? Sarah, kamu harus tahu, bagiku tidak ada yang lebih penting dibanding persahabatan kita ini. Jadi kemanapun kamu pergi, aku harus ikut sama kamu, Sarah. Terima kasih. Ini ngapain sih? Harus pakai baju olahraga begini mau ngapain? Udah gak usah bawel, ikutin aja mama. Tuh lihat tuh. Itu senjata terakhir kita. Tinggal dia amunisi kita terakhir. Terus aku harus ngapain, Ma? Racuni pikirannya untuk membenci Sarah. Kamu ngerti kan maksud mama? Beres, Ma. Hai Raya. Hai Zidan. Enak juga ya kalau olahraga ada temennya gini, nggak boring. Iyalah, jadi nggak berasa ya. Tapi aku bentar lagi mau udahan nih, kaki aku pegel. Masa baru segitu aja udah pegel sih? Kamu itu kan baru dateng, aku dari tadi tahu. Aduh. Aku udahan deh, aku capek. Yaudah deh, aku juga udahan. Capek. Sejak kapan sih kamu mulai olahraga? Baru hari ini sih. Habisnya boring, dari kemarin gak ada temennya. Gimana sih, masa baru hari ini? Kan mulai kan ngeledek kan. Masa olahraga gak boleh sih? Tapi Ray, ngomong-ngomong Sarah mana ya? Dia kan lagi hamil ya, jadi dia harus istirahat. Dia nggak boleh olahraga yang berat-berat juga. Oh gitu.
Enggak, aku tiba-tiba kepikir. Nanti kan pasti anaknya Kak Sakti dan Sarah itu pasti lahir. Aku yakin deh, begitu anaknya mereka udah lahir, Kak Sakti pasti akan sibuk banget. Pasti perhatiannya dia akan lebih ke Sarah ketimbang ke kamu. Iya gak sih? Loh kok kamu ngomongnya gitu? Iya dong, ya abisnya kalau misalnya mereka udah punya anak, mereka kan pasti lebih sibuk ya kan? Yang harus bantuin siapa? Pasti Kak Sakti. Aku cuma kasihan sama kamu, Raya. Kalau posisi aku ada di posisinya Kak Sakti, punya istri yang cantik dan sebaik kamu, aku pasti akan setia. Nggak mungkin aku lirik-lirik ke wanita lain. Sepertinya Zidan berhasil meracuni pikiran Raya. Zidan, denger ya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan aku nggak mau dengar kamu ngomong kayak gitu. Ya Allah, apakah keputusanku ini sudah benar? Memisahkan Sakti dengan istrinya. Ini kopinya, Pak. Saya juga sudah siap untuk pergi dari sini. Bagus. Saya akan tinggal di India supaya Sakti tidak bisa menemukan saya di sana. Ya, nanti saya akan atur itu. Dan kamu juga nggak perlu khawatir. Saya sudah siapkan uang dalam jumlah yang gak sedikit untuk kamu bawa. Tidak usah, Pak. Saya tidak mau merepotkan Papa. Semua orang butuh uang. Tapi apa? kalau Papa tidak keberatan, saya dan Diji membutuhkan tiket untuk pulang. Karena tiket yang waktu itu sudah tidak berlaku lagi dan saya tidak punya uang. Oh ya, nanti saya atur itu. Terima kasih, Pak. Saya akan segera pergi begitu tiket sudah ada di tangan. Jangan khawatir, mereka tidak akan tahu. Bagus. Saya permisi. Semoga kamu hidup bahagia dengan dua cucuku di sana, Sarah. Maafkan Bapak. Kamu siapa? Hai, aku Digi, temannya Sarah, istrinya Sakti. Kenapa sih nggak sekalian aja satu kampung disuruh kesini gitu? Kamu itu maunya apa sih? Mau bikin Kak Sakti sama Kak Raya itu berpisah gitu ya? Ingat ya, aku nggak bakal setuju ada perempuan lain selain Kak Raya. Tidak, Sarah tidak seperti itu. Dia tidak mungkin menghancurkan rumah tangga orang lain. Ya udah, kalau misalnya kamu emang nggak mau niat ngancurin rumah tangga Kak Sakti, pergi kamu sekarang juga dari rumah ini. Pergi! Ada apa sih ini ribut-ribut? Kedengar sampai kamar tahu nggak sih? Mama kenapa sih nggak ngusirin orang-orang seperti ini? Vindi, kamu jangan gitu dong sayang. Kamu itu harus bisa menerima, nak. Kak Sakti menikah dengan Sarah itu adalah kemauannya. Dan kita semua harus terima, sayang. Enggak, Ma. Vindi nggak akan bisa terima. Vindi, kamu jangan marah-marah kayak gitu, Vindi. Mendingan kamu sarapan dulu ya, sayang ya. Enggak ah, mending Vindi kelaparan tau nggak? Jangan begitu, Vindi. Kamu sarapan saja ya. Karena aku tidak enak gara-gara kamu jadi tidak sarapan di sini. Ya udah kalau kamu sadar. Kamu yang pergi dari rumah ini atau aku? Vindi tunggu Vindi. Vindi. Mungkin yang dikatakan Sarah ada benarnya juga. Tidak ada gunanya kami tinggal di rumah ini. Karena orang-orang di sini tidak mau menerima kami. Pokoknya ya, aku nggak bakal biarin rumah tangga Kak Raya sama Kak Sakti hancur karena mereka. Tunggu Vindi, tunggu sebentar. Vindi, kamu kesal ya sama perempuan Nepal itu?
Ya jelas dong, Ma. Vindi, Mama juga nggak suka sama mereka, Vin. Tapi kamu harus tetap bersikap tenang. Kamu nggak bisa bersikap kasar dan frontal mengusir mereka. Karena mereka tuh nggak bisa mikir dan mereka nggak punya rasa malu. Terserah dia apa kata Mama. Kalau misalnya Kak Raya nggak ada yang ngebela, biar Vindi aja yang ngebela. Terus begitu, Vindi. Mama senang sekali kamu membenci perempuan Nepal itu. Dengar Sarah, kalau kamu tidak mau pergi dari rumah ini, keluarga ini kan hancur. Tahu, hancur. Karena saya banyak berutang budi sama Pak Baryadi. Aku tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Demi kalian. Sarah. Zakir. Apa? Kau jangan takut. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Zakir, pergi dari sini. Aku mohon tolong jangan ganggu aku dan keluargaku. Sarah, aku sudah tahu kalau kau sedang mengandung. Dan itu anaknya Sakti. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Dan aku tidak akan berbuat apapun sampai kamu melahirkan anak itu. Jadi kamu tidak usah takut. Mengerti? Kamu tahu dari mana kalau aku sedang hamil? Tidak penting aku tahu dari mana. Yang penting setelah kamu melahirkan nanti, kamu harus segera bercerai dan kamu harus melupakan Sakti. Kamu benar-benar sudah gila, Zakir. Sampai kapanpun aku tidak akan melupakan Sakti. Dia bukan hanya bagian dari hidupku, tapi juga bagian jiwaku. Dah apa sih ribut-ribut? Sudahlah, cukup Sarah. Aku sudah muak mendengarnya. Zakir. Tidak usah banyak bicara lagi, Sarah. Lebih baik... Apa sih ini ribut-ribut? Zidan, tolong aku. Suruh orang itu pergi dari sini. Tolong, Zidan. Sarah, kamu tenang ya Sarah. Kamu siapa? Kamu boleh pergi dari sini atau saya panggil security sekarang? Hei, kamu tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Ini bukan urusanmu. Ini rumah saya. Kalau ada apapun yang terjadi di rumah saya, itu jadi urusan saya. Baik, kalau itu yang kamu inginkan. Tunggu, Zakir. Zakir, jangan. Aku mohon, Zakir, jangan pukul Zidan lagi. Zakir, tolong jangan. Siapa sih? Kak Zidan! Zidan, ya Allah. Zakir sampai memukulmu begitu. Kak Zidan, kamu kenapa, Kak? Ternyata kamu tuh masih belum cukup juga ya. Kamu itu udah bikin keluarga Kak Sakti itu hancur. Dan sekarang kamu sama teman kamu bikin Kak Zidan kayak gini. Vindi, dia itu bukan teman aku. Tadi Zakir berusaha menggangguku dan Zidan membantu menolongku. Terus apa? Oh, itu pasti pacar gelap kamu yang dari Nepal kan? Udah deh Sarah, daripada kamu ngeganggu Kak Sakti, mending kamu pergi aja sama laki-laki itu. Tidak, Vindi. Dia bukan apa-apaku. Dia memang sering menggangguku selama di Nepal, tapi dia bukan pacar aku. Heh, orang asing. Keluarga Adiaksa ini adalah keluarga terhormat. Semenjak kedatangan kamu, keluarga ini jadi hancur. Pergi kamu dari sini. Dengar dulu, Vindi, Zidan, tolong dengar aku dulu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Semua ucapan Vindi benar. Mungkin aku memang harus pergi dari sini. Mama, Papa. Apaan sih Vin? Teriak-teriak. Nggak usah dikasih tau ke mama sama papa lah soal kayak gini doang. Kenapa sih Kak? Biarin aja, Mama sama Papa itu tahu perempuan Nepal itu tuh udah bikin kamu kayak gini. Udahlah. Vindi, Zidan, apa lagi sih? Lihat nih Ma, Kak Zidan. Zidan, kamu kenapa? Muka kamu memar begitu? Vindi, ambil kotak obat. Iya, Kamu kenapa sih? Tadi
tadi aku habis berantem sama Jakir, Ma. Berantem? Emangnya Jakir abis dari sini? Barusan aja aku berantem sama dia di halaman belakang, Ma. Halaman belakang? Mau ngapain dia kesini? Kalau aku rasa dia pasti pengen ketemu sama Sarah. Dia pengen ngomong sama Sarah. Aku yakin banget itu, Ma. Perempuan Nepal itu emang selalu bawa masalah. Ayo diobatin kakaknya. Pa. Kamu kenapa? Bisa begini kenapa ini? Oh, pelan-pelan. Papa tahu nggak? Ini semua gara-gara perempuan Nepal itu. Kak Zidran tuh jadi kayak gini, Pak. Sarah itu kesini nggak cuma bawa sahabatnya, Pak. Ternyata dia kesini bawa pacar gelapnya juga, Pak. Benar. Aku sih nggak tahu, Pa. Itu pacar gelapnya atau bukan, tapi kayaknya memang dia pengen ketemu sama Sarah deh, Pa. Nanti saya bicara sama Sakti. Bagus. Dengan begitu Sakti akan marah dan akan mengusir Sarah. Aku harus bagaimana ya? Aku harus kembali ke Nepal secepatnya. Tapi sebelum pergi, aku harus pamit pada Surya dulu supaya dia tahu semuanya. Aku mau telepon dia. Digi? Halo Digi? Halo Surya. Iya kenapa? Sekarang kamu sibuk tidak? Enggak, aku nggak sibuk. Kamu di mana? Kalau sekarang aku masih di rumah. Ya udah kalau gitu aku jemput sekarang ya. Tidak usah. Tidak usah dijemput, aku pergi sendiri saja. Kita bertemu di tempat restoran biasa ya? Bagaimana? Oh gitu. Ya udah deh, kita ketemu ntar ya. Iya. Sakti. Papa, buat aku kaget saja. Ada apa, Pak? Sepertinya Papa kesal sekali. Papa mau tanya sama kamu. Perempuan macam apa yang kamu bawa ke rumah ini? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kelihatannya Papa marah sekali. Dari awal Papa udah gak suka sama itu perempuan. Dan ternyata benar kan? Dia gak benar itu perempuan itu. Maksud Papa apa? Aku benar-benar tidak tahu, Pak. Sakti, ada laki-laki datang ke rumah ini mencari istrimu dan berkelahi sama Zidan adikmu. Ada yang mencari Sarah? Jakir? Iya, Jakir. Pasti Jakir. Maksud Papa laki-laki yang mencari Sarah itu kan? Papa gak peduli siapa dia. Pak, dia pasti Jakir, Pak. Dia memang orang jahat, Pak. Dia mengganggu rumah tanggaku dengan Sarah asal Nepal, Pak. Sakti, Papa gak peduli dia datang dari mana, siapa dia, bagaimana dia, apapun dia. Papa cuma gak mau dia bikin keributan di rumah ini. Kamu urus itu, bisa? Iya, Pak. Sebelumnya aku minta maaf, Pak. Aku akan urus semua ini, Pak. Papa tenang saja. Bagus. Begini Surya, aku mau meninggalkan Jakarta. Apa? Kenapa Digi? Aku tidak bisa mengatakan alasannya padamu Surya. Aku sengaja ingin bertemu dengan kamu karena aku mau pamit, aku mau kembali ke Nepal. Tapi kamu akan balik ke Jakarta lagi kan? Tidak Surya. Itulah kenapa aku minta supaya kamu melupakan aku saja. Aku nggak bisa, Digi. Aku nggak bisa. Kenapa, Surya? Digi, entah kenapa aku yakin suatu saat kita pasti akan ketemu lagi. Digi, cinta aku ke kamu itu bukan kayak cinta biasanya. Aku akan selalu nungguin kamu dan aku akan selalu setia sama kamu. Tapi, Surya... Tapi apa, Digi? Setelah kuliah aku selesai, aku akan nyusulin kamu ke Nepal. Dan aku mau, sampainya kamu di Nepal, kita masih akan terus berkomunikasi. Dan aku berharap kamu gak akan ngelupain aku di sana. Surya, kenapa kamu mencintaiku?
Karena aku yakin kamu itu cinta sejati aku, Digi. Sebenarnya aku takut untuk jatuh cinta, Surya. Digi, kamu dengerin aku. Aku nggak akan pernah ngerusak kamu dan aku nggak akan pernah nyakitin kamu. Bahkan setelah kamu merasakan cinta dari aku, kamu akan lupa rasanya menangis. Apa benar yang kamu katakan itu? Iya, Digi. Dan aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Terima kasih, Surya. Oke, kalau gitu setelah semua ini kita akan ketemu lagi dan kita akan berjanji kita akan hidup bersama selamanya. Iya, aku janji, Surya. Janji. Keterlaluan si Jakir. Berani dia pukul Zidan sampai kayak begitu. Halo? Jakir, kamu tuh udah gila atau apa sih? Kenapa kamu malah mukulin Zidan? Dia memang pantas dihajar. Dia sudah menghinaku di depan Sarah. Itulah balasannya. Supaya dia jerah. Dengar ya, kamu jangan macem-macem sama kami. Atau kamu akan menyesal. Jangan coba-coba mengancam. Ingat, kartu as kalian ada padaku. Aku bisa bongkar kedok kalian kapan saja. Mengerti? Jakir, tunggu Jakir. Baiklah, saya minta maaf Jakir. Jakir. Kita udah sampai. Terima kasih ya, Surya, karena kamu sudah mengantarku ke rumah. Digi, aku pasti akan sangat merindukan kamu. Iya, aku juga. Belin banget sih. Kenapa sih rumah ini jadi panas banget semenjak ada 2 orang Nepal itu? Jadi bikin gak betah aja. Mending ke gazebo aja deh. Ya sudah, aku masuk dulu ya. Digi, jangan lupa nelpon aku. Iya, tentu saja, Surya. Aku akan menelponmu. Selamat tinggal, Surya.
Tuh kan di sini lebih adem. Banyak angin. Itu bukannya si Digi? Ngapain dia ada di situ? Wah, dia lagi. Bikin bad mood aja. Permisi Pak. Ya, masuk. Ini Pak, sesuai dengan pesanan Bapak, tiket untuk keberangkatan ke Nepal, lusa atas nama Sarah dan Degi. Ya, terima kasih. Kamu boleh pergi. Baik Pak, permisi. Ya. Pak, kita pulang sama-sama? Ya, saya bisa pulang sendiri. Papa tidak perlu marah karena Jakir, Pak. Biar urusan Jakir menjadi urusanku, Pak. Biar aku selesaikan. Oke, kamu harus janji ya. Jangan terulang kembali kejadian seperti ini. Oke, Pak. Aku janji, Pak. Biar aku bantu, Pak. Ayo, Pak. Zidan. Apa sih, Ma? Aduh, sakit dong. Zidan, kamu. Udah lah, nggak apa-apa. Kenapa sih kamu ini? Bagus malah kamu sakit. Bagus sih orang sakit, dipegang-pegang ya sakit lah lukanya. Udahlah Zidan, sakit dikit kenapa sih? Yang penting kamu harus bilang sama Raya kalau yang bikin kamu babak belur itu adalah Jakir. Supaya apa? Supaya Raya kasihan sama kamu, kasih perhatian, ya? Pura-pura sakit itu mah. Iya, kamu nggak ngerti aja. Ngerti mah, beres. Pak, kenapa Jidan teriak begitu? Ya mungkin karena berkelahi kemarin sama teman kau yang dari dia itu. Memangnya lukanya parah sekali, Pak? Ya, lihat aja. Kamu kesana. Iya, Pak. Bagus. Aduh. Au! Aduh. Biar Raya kasihan terus. Aduh, sakit banget nih. Tinggi lagi. Jidan. Sakti? Jidan. Sakti, kamu udah pulang? Jidan. Pasti Jakir yang telah melakukan ini. Ayo katakan. Aku sudah tahu kalau Zakir tadi datang dan memukuli kamu, kan? Iya, Kak. Ini semua memang perbuatan orang Nepal itu. Jakir sudah keterlaluan. Aku harus buat perhitungan dengan dia. Awas kau, Jakir. Sakti mau kemana sayang? Udah nggak apa-apa Sakti. Zidan paling ketika dibawa ke dokter terus nggak sembuh, ya? Iya Kak, paling cuma 2 hari ini nggak akan kenapa-napa kok. Tidak, Jidan. Aku tidak akan tinggal diam melihat keluargaku diperlakukan seperti ini. Dan Jakir juga harus tahu apa yang akan terjadi dengannya. Tenang saja, Jidan. Aku akan segera membuat perhitungan dengan Jakir. Sakti. Aduh gimana ini Zidan, gimana ini? Kalau sampai Sakti menghajar Jakir, nanti dia buka mulut tentang kita gimana? Ya mau gimana lagi, kita nggak bisa nyegah si Sakti pergi, Ma. Beraninya Jakir menyentuh keluargaku. Sakti, sekarang kamu mau pergi kemana lagi? Aku akan memberikan pelajaran pada Jakir. Iya, Sakti. Iya, dia juga datang ke sini untuk merebut kamu dari diriku. Iya, Sakti. Itu benar. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin memisahkan kamu dan aku hidup dengan tenang. Sakti. Aku bangga memiliki seorang suami seperti kamu. Walaupun hanya sebentar, tapi semuanya itu tidak akan aku lupakan. Sarah. Ini tiket untuk kamu sama Didi berdua. Ya, susah. Ya Allah, apa secepat ini aku meninggalkan Sakti? Kenapa?
Ada masalah? Tidak ada, Pak. Tidak ada apa-apa. Ingat ya, jangan ada yang tahu kamu pergi. Jakir! Keluar kau! Seperti suara sakti. Ada apa dia datang ke sini? Jakir! Keluar! Ada apa, Sakti? Kenapa harus teriak-teriak? Sejak kapan kau tidak punya etika? Aku tidak perlu pakai etika untuk berhadapan dengan penjahat seperti kamu. Tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak melawanku? Kamu tidak berani? Tidak. Aku tidak tega. Karena aku tahu Sarah sedang hamil. Dan aku tidak mau melihat anaknya Sarah jadi yatim piatu karena kehilangan ayahnya. Oh. Kamu tidak ingin membalas karena takut anakku jadi yatim, begitu? Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan pembalasan. Apalagi menyakiti kamu, Sakti. Itu maksudmu? Sejahat-jahatnya aku tidak akan menyakiti perasaan calon istriku. Sarah sudah menjadi istriku. Jadi jangan pernah kamu bermimpi, Zakir, karena sudah jadi istriku. Dan selamanya akan menjadi istriku. Begitu Sarah melahirkan, dia akan pulang bersamaku ke Nepal. Dasar tidak waras. Sudah tahu Sarah mau punya anak. Masih saja dikejar-kejar. Tapi tidak akan kubiarkan begitu saja. Akan kupertahankan istriku selamanya. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkap. Aku itu ngerasa bahagia banget. Dan aku udah nganggap Sarah sebagai kakakku sendiri. Ya Allah, nak. Kenapa kamu begitu baik pada orang yang telah menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu, nak? Tapi saya harus pura-pura senang. Karena toh sebentar lagi Sarah akan pergi meninggalkan kehidupan kamu, nak. Papa juga senang kok kalau memang kamu senang, sayang. Ya? Dan aku lebih senang lagi karena Sarah itu mengandung anak kembar. Alhamdulillah. Mama ikut senang. Duh, untung aja ada orang baik kayak Sarah ya, sayang. Ih, keluar kamu dari kamarku! Aku muak lihat muka kamu. Bagus, Vindi. Bikin mereka nggak betah di rumah kita. Buru-buru banget sih. Tenang dong. Aku masih pengen di sini ngobrol sama kamu loh. Masih pengen liatin wajah kamu yang cantik. Oke?